Without further ado, kita langsung masuk ke firman Tuhan ya. Saya share screen saya dulu. Oke, semua bisa lihat ya? Semua bisa lihat screen saya? Oke. Saya hari ini dikasih topik yaitu ayat yang diberikan kepada saya Matius 7 ayat 15 sampai 20. Oke. Nah, saya akan bacakan ayatnya dan kalau saudara di rumah masing-masing silakan baca di rumah masing-masing ya. Saya suka kalau kita tuh baca firman sama-sama. Walaupun tolong jangan di-unmute mic-nya ya. Kalau di-unmute nanti suaranya berantakan. Tapi nggak apa-apa mic mute tapi baca bersama-sama saya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita berdoa ya. Bapak, kami terima kasih buat kesempatan yang begitu indah Tuhan. Nah, kalau aku Tuhan dari Sydney, Australia bisa berkhotbah di KJC Surabaya, God, we praise you for technology, God. Kami berterima kasih buat sarana Zoom ini. Kami tahu Tuhan, walaupun gereja online ini tidak ideal, Lord, tapi we know at the same time, Lord, Engkau bisa menggunakannya. Bahwa Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Engkau bisa bekerja dimanapun kami berada. Mungkin kami mendengar khotbah ini, Tuhan. Mungkin kami mengikuti ibadah ini, Tuhan, dari living room kami, mungkin dari kamar kami, bahkan ada kami mungkin yang dari WC, Tuhan. Apapun itu, tapi kami percaya, Tuhan, Roh Kudus, Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau bisa berbicara, dan sewaktu kami mendengar perkataan, seluruh kehidupan kami bisa dirubahkan. Karena perkataan mulai menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Dan sewaktu kami mendengar suara Sang Pencipta, sewaktu kami mendengar firman-Mu yang penuh kuasa, kami tahu Tuhan, itu sanggup mengubah hidup kami saat itu juga, dimanapun kami berada. Karena itu berbicara, Tuhan, kami nggak datang ke sini untuk mencari perkataan pendeta, perkataan Yosi, perkataan siapapun, tapi yang kami mau mendengar adalah perkataan-Mu. Karena itu gunakan perkataanku yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Pakai aku dengan semua kelemahanku untuk menunjukkan kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, take over. We're ready to listen to your word. In the name of mighty Christ we pray. Amin. Nah, jadi gini saudara ya. Saya ini sudah pelayanan sepenuh waktu itu kira-kira sekarang 11 tahun. Ya, saya udah jadi gembala, jadi pendeta sepenuh waktu 11 tahun. Nah, mungkin yang belum kenal saya kaget karena muka saya ini kelihatan muda. Ya, memang benar, muka saya muda, tapi umur saya tidak muda semuda muka saya. Nah, dalam perjalanan saya 11 tahun menggembalakan, itu ada 2 hal yang membuat saya sedih sekali. Oke, tapi yang pertama saya masih bisa terima. Yang pertama tuh begini. Sewaktu saya bertemu dengan orang-orang yang meninggalkan kekristenan mereka. Jadi seperti ini contohnya. Jadi pada awalnya waktu mereka baru bertobat, mereka tuh on fire banget ya. Mereka semangat. Mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kemudian mereka rela melakukan apapun, disuruh bersihin toilet demi Yesus pun mereka rela kan. Apapun yang mereka dengarkan, mereka on fire buat Tuhan. Mereka dengar tentang pengampunan dosa, mereka percaya pesan Injil, mereka dibaptis, mereka pelayanan, mereka rajin ke MC tiap minggu, mereka rajin baca Alkitab. Terus kalau ibadah, misalnya Zoom mulai jam 4, mereka jam 3.50 sudah standby, bukan 4.20 seperti beberapa dari saudara ya. Jadi mereka tuh rajin banget. Jadi istilahnya Kristen elit lah. Tapi kemudian yang terjadi adalah masa-masa sukar datang. Dan waktu masa sukar datang, mereka mulai mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Dan karena itu yang terjadi adalah mereka pelan-pelan mulai meninggalkan kekristenan. Dan yang terjadi adalah lama-lama mereka meninggalkan gereja. Nah, saya sedih setiap kali saya melihat kejadian ini. Udah sering banget ya. Tapi saya masih oke. Kenapa saya masih oke? Karena at least saya tahu dan orang tersebut tahu bahwa mereka sudah meninggalkan kekristenan. Jadi waktu saya bertemu dengan orang itu, saya memperlakukan mereka seperti orang yang belum percaya. Saya bisa menginjili lagi. Saya kemudian mencoba memenangkan mereka kembali. Oke. Jadi saya masih oke.
Nah, yang membuat saya lebih khawatir itu tipe orang yang kedua. Mereka yang ada di dalam gereja. Mereka yang tertanam dalam gereja, dan mereka yang bisa disebut kategori mereka adalah orang Kristen yang baik. Jadi yang saya maksudkan orang Kristen yang baik itu mereka rajin pelayanan di gereja. Saat ini secara konsisten ada di ibadah ini. Mereka ada nih sekarang di ruangan Zoom ini. Dan mereka rajin terlibat. Oke. Jadi kalau ada nilai kehadiran di gereja, nilai mereka setidaknya lah kredit. Atau most likely distinction. B plus atau A. Nah itu nilai mereka. Dan mereka tahu betapa baiknya Tuhan, dan mereka rajin banget ngomong ke orang lain. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ya kalau mereka ke gereja, mereka tahu kapan mesti ke gereja, jam berapa, pakai baju apa, udah mikir ya. Kemudian nanti pas nyanyi, mereka udah tahu ini kapan ngangkat tangan. Oh, ini bagian bridge satu tangan, entah pas chorus dua tangan. Terus pas mereka dengar lagu kalau pegang kendali, nangis ya saudara. Wah bagus banget ini suara serak-serak seksi bahasa ini ya. Kemudian mereka udah lakukan itu semua, mereka hatinya terbakar buat Tuhan. Oke. Tetapi permasalahan begini. Dari luar mereka kelihatan begitu baik. Tapi ternyata di dalam mereka kosong. Dari luar mereka sepertinya ada di dalam gereja. Tetapi di dalam mereka sebetulnya terhilang. Dan bahkan permasalahannya mereka tidak menyadari mereka terhilang. Kenapa? Karena mereka ada di dalam gereja, dan yang kedua, karena mereka melakukan begitu banyak hal untuk Tuhan. Dan hari ini, passage kita hari Matius 7 ini akan mengejar hati saudara. Karena di passage ini, Yesus akan menyinggung orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ada dalam gereja, dan sepertinya berbuah di dalam gereja. Namun Yesus akan berkata begini, kamu kelihatan berbuah di luar, namun kamu kosong di dalam. Atau kalau saya gunakan peribahasa Indonesia, saudara tahu ya, tong kosong, nyaring bunyinya. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada Kristen yang kosong, namun nyaring sekali. Nah, saya berikan saudara gambaran besar dulu Matius 7 ya. Karena kalau kita nggak mengerti konteks besarnya Matius 7, kita gampang banget ambil salah kesimpulan. Jadi ayat di Matius 7 ini ya, khususnya beberapa perikop terakhir ini adalah kesimpulan khotbah Yesus di bukit. Dan di khotbah Yesus di bukit, Yesus itu mengejar hati orang-orang yang mendengarnya. Karena begini, karena ada banyak pengikut Yesus, seperti itu, mereka pengikut Yesus, yang mengira bahwa mereka sebenarnya orang baik. Tapi kemudian Yesus berkata, loh kamu kira kamu baik? Kamu kira kamu baik karena kamu tidak berzina? Mari aku beritahu. Kalau kamu sudah menginginkan seseorang yang bukan pasangan, kamu melihatnya dengan hawa nafsu, kamu sudah berzina dalam hatimu. Ya. Jadi Yesus itu kasar banget ya di sini ya. Jadi menunjukkan bahwa kamu kira kamu baik. Mari aku tunjukkan standar kebaikan Tuhan. Dan melewati standar kebaikan Tuhan, nggak ada satupun kita yang pas. Semua cowok gagal. Langsung ya, begitu perjinahan, masalah hawa nafsu dan masalah mata, gagal langsung semua cowok. Nah, jadi apa sebetulnya yang Yesus kontraskan di khotbah di bukit ini? Yesus nggak mengkontraskan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Oh tidak. Yang Yesus kontraskan di sini, Yesus sudah memberitahu kita bahwa ada banyak orang yang memakai seragam Kristen, tetapi mereka tidak memiliki keserupaan dengan Kristus. Dan mereka adalah orang Kristen palsu. Nah, di penutup ini, jadi Yesus memberikan banyak perumpamaan ya. Seperti khotbah Ria minggu lalu, ada 2 pintu yang saudara bisa pilih. Khotbah saya hari ini ada 2 pohon. Buat khotbah Hizkia minggu depan ada 2 pernyataan. Dan buat khotbah Nancy minggu depannya ada 2 fondasi. Dan intinya adalah Yesus berkata, yang mana? Kamu yang mana? Which one are you? Ya. Dan kebagian saya kebagian dapat pohon ya saudara. Pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Nah, mari kita lihat apa sebetulnya yang Yesus maksudkan. Saya cuma punya 3 poin. Pertama kita akan lihat apa sih yang Yesus kontraskan. Kemudian yang kedua, kita lihat perbedaan antara 2 pohon ini. Dan ketiga, bagaimana menghasilkan buah yang baik. Nah, kita lihat yang pertama. Apa sih yang Yesus kontraskan di sini? Nah, ini menarik ya. Tadi saya sudah singgung dikit. Kita tuh kalau mendengarkan khotbah di bukit, kita langsung berasumsi, oh, yang dikontraskan Yesus itu antara orang yang baik dan orang yang jahat. Nah, jadi orang-orang yang memilih jalan yang lebar, khotbah Nancy minggu lalu, Ria minggu lalu, itu orang-orang jahat, orang-orang kafir, penjahat, orang-orang pelacur, atau enggak gini lah,
Orang yang suka jalan, gerejanya jalan-jalan tiap minggu, nggak setia, itu orang jahat. Siapa yang baik, siapa yang jalan yang sempit? Oh, itu aku. Kita yang rajin ke gereja KJC tiap minggu, nggak pernah jalan-jalan, jam 4 ada di sini. Jadi itu asumsi kita ya, bahwa ini adalah kontras antara orang baik dan orang jahat. Namun ternyata tidak. Kenapa? Karena ternyata sepanjang khotbah di bukit, Yesus tidak mengkontraskan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Yesus mengkontraskan antara Kristen agamawi dan Kristen Injil. Nah, apa maksudnya? Saya beri satu contoh. Di salah satu perumpamaan dia sebelumnya, di Matius pasal 6, tentang doa, dia berkata gini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Apa yang dikontraskan Yesus? Yesus nggak mengkontraskan satu orang berdoa, satu orang tidak berdoa. Oh enggak, itu gampang, saudara. Saudara mau lihat orang yang berdoa, semua orang yang tidak berdoa, gampang. Yang Yesus kontraskan, sama-sama berdoa. Dua-dua ini sama-sama berdoa. Tetapi perbedaannya adalah begini. Mengapa mereka berdoa? Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Nah, ini susah dinilai, karena dari luar sama-sama berdoa. Tetapi pertanyaannya, dan Yesus katakan lagi nih, kenapa kamu berdoa? Kenapa kamu pelayanan? Kenapa kamu ke gereja? Dan ini pertanyaan sulit, karena dari luar nggak kelihatan. Ini pertanyaan yang bertanya kepada hati masing-masing. Kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Dari luar, sama. Dari dalam, beda. Oke. Tapi saudara tahu apa yang mengejutkan? Kalau saudara ingat ya, khotbah minggu lalu, lebih banyak mereka yang berada di jalan yang besar, yang mengambil pintu yang lebar. Itu beda dengan asumsi saya. Asumsi saya setidaknya, oke, orang di gereja, oke lah, kebanyakan lebih banyak yang pintu yang sempit, yang baik, dan lebih sedikit yang salah. Ternyata Yesus bilang enggak. Lebih banyak orang di gereja yang masuk ke jalan yang salah. Nah, itu buat saya kaget sekali ya. Dan kemudian tapi di ayat ini dikatakan gini, di Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi sekali lagi, dari luar sama, domba. Kelihatannya seperti domba. Tapi ternyata dari dalam mereka adalah serigala yang buas. Jadi kita nggak bisa membedakannya dari luar. Dari luar kelihatan sama persis, sama-sama baik. Tapi dari dalam berubah sekali. Berbeda sekali. Nah, coba saya rubah konteksnya sedikit ya, ke konteks kita sehari-hari. Jadi begini. Mengapa Anda ada di gereja? Mungkin beberapa dari kita, oh aku ada di gereja karena aku ingin jadi tenar. Atau mungkin ada di gereja karena Anda ingin menjadi kaya. Karena Anda dengar khotbah di TV-TV gitu ya. Kalau kamu ikut Kristus, kamu akan kaya, kamu akan sehat, kamu akan walafiat. Wah, itu amin, amin, amin. Jadi saudara rajin ke gereja. Atau mungkin Anda datang rajin ke gereja, kenapa? Karena Anda seorang Kristen. Dari kecil sudah begitu. Orang tua Anda Kristen, karena itu tiap minggu saudara pasti gereja. Atau mungkin Anda ada di gereja karena Anda mencoba menjaga status Anda sebagai orang yang baik. Oke. Dan saya nggak bilang semua alasan itu salah. Saya nggak bilang itu. Tapi Yesus berkata, itu tidak cukup. Karena Yesus berkata bahwa Anda bisa ada di dalam gereja saat ini, di ibadah ini. Tapi ternyata Anda adalah serigala yang buas. Dan kalau itu kebenarannya, Yesus berkata yang menunggu Anda bukan jalan yang indah, yang menuju kepada keselamatan. Yang menunggu adalah dapur api. Okay. Saya nggak nyoba nakut-nakutin saudara ya. Ini perkataan Yesus. Okay. Nah kalau gitu, kalau itu benar, jadi berkata nih,
Anda bisa berada di gereja, namun Anda hilang pada saat bersamaan. Oke. Kalau gitu, apa perbedaan antara dua pohon ini? Kan ada dua pohon ya. Kita lihat ya. Poin kedua saya, perbedaan antara dua pohon. Di ayat 16-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, apa perbedaan antara dua pohon ini? Sekali lagi, dua-dua sama-sama berbuah. Setuju saudara ya? Ini dua-dua berbuah loh. Bukan satu pohon berbuah, satu nggak berbuah. Itu gampang beda ini. Ini dua-dua sama-sama berbuah. Perbedaannya satu buahnya baik, satu buahnya tidak baik. Satu menghasilkan buah yang sehat, satu menghasilkan buah yang tidak sehat. Jadi yang membedakan antara dua pohon ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat mata, tetapi sesuatu yang di dalam mereka. Oke. Jadi siapa sih sebetulnya? Siapa sih Yesus? Siapa sih nabi-nabi palsu ini? Nah, di ayat saya tidak dijelaskan ya siapa nabi-nabi palsu itu. Karena itu saya akan menyuri ayatnya Hizkia minggu depan. Ini dia, saya akan nyuri dikit dari ayatnya Hizkia. Jadi di ayatnya Hizkia minggu depan itu dijelaskan siapa sih kriteria nabi-nabi palsu. Dan ini menarik. Ternyata nabi-nabi palsu ini pertama gini, waktu mereka datang ke Tuhan, mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan. Dan kata Yunaninya di situ adalah Kyrios, yang berarti Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi orang-orang ini, mereka punya doktrin yang baik. Mereka tahu Yesus itu Tuhan. Mereka bukan beragama sembarangan. Oh tidak, mereka agama punya doktrin yang baik. Jadi ya mungkin ya bacaannya mereka tuh ya Timothy Keller, John Piper. YouTube favoritnya sudah pasti YouTube Rock Sydney. Pasti itu, dijamin 100%. Nah, bukan cuma mereka mengenal Tuhan, Kyrios, tetapi yang kemudian mereka lakukan, mereka juga berkata, Tuhan, Tuhan. Nah, kenapa diulang dua kali? Karena dalam ungkapan bahasa Yunani, untuk diulang dua kali, itu adalah untuk menunjukkan emosi, perasaan. Jadi mereka ini seseorang yang punya menunjukkan perasaan, punya affection buat Yesus. Dan yang ketiga, mereka melakukan mujizat. Mereka mengusir setan, mereka melakukan mujizat. Jadi mereka ini berkarisma, punya karunia karismatik, saudara. Oke, kita gabungkan tiga-tiganya ya. Pertama, mereka punya doktrin yang baik. Mereka punya affection buat Tuhan, dan mereka mempunyai karunia Roh Kudus, kasarnya ya. Mereka melakukan mujizat dan lain-lain. Saudara tahu tiga kriteria ini kedengaran seperti siapa? Ini kedengaran seperti Hizkia dan Andrew, bukan saya pastinya ya, saudara. Ini kedengaran seperti orang-orang yang aktif di gereja, kebanyakan dari saudara. Tapi Yesus di sini berkata pada akhirnya, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Jadi apa sebetulnya yang Yesus katakan? Jadi ini yang kita harus mengerti. Sangatlah mungkin untuk menghasilkan banyak buah di dalam nama Yesus. Dan tidak pernah dikenal Yesus. Hanya karena seseorang memiliki pelayanan yang kelihatannya berbuah di luar. Bukan berarti dia mengenal Tuhan. Karena Alkitab memiliki begitu banyak contoh orang yang dipakai Tuhan, namun tidak pernah mengenal Tuhan. Contoh paling gampang, keledai Bileam. Kalau saudara tahu ceritanya, suatu hari Bileam berontak pada Tuhan, tidak taat, kemudian Tuhan pakai keledainya buat ngomong, buat negur Bileam. Saudara bayangin ya, keledai bisa ngomong, keledai Tuhan pakai. Namun keledainya nggak selamat. Keledainya tidak pernah mengenal Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk keledai, dan sepertinya berbuah. Namun dia tidak pernah mengenal Tuhan. Mengapa? Karena yang terpenting bukanlah apa yang saudara lakukan, tetapi yang penting bukanlah seberapa banyak Anda berbuah. Pertanyaan adalah ini, seberapa berkualitasnya buah Anda. Nah, permasalahannya di sini gini.
Yesus menyebut mereka serigala yang buas. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata buas ini sangat menarik karena ini jarang sekali dipakai. Dan arti dari kata buas ini adalah begini. Arti kata buas ini adalah untuk memiliki kekosongan di dalam dan mencoba mengisi kekosongan itu dengan segala cara. Nah, itu arti kata buas. Jadi dengan kata lain, orang-orang ini, orang-orang yang rajin pelayanan dan sepertinya berbuah ini, mereka melakukan segala sesuatu yang mereka lakukan untuk mengisi kekosongan mereka sendiri. Jadi yang mereka lakukan, mereka bukan melayani Tuhan. Serigala yang buas melayani Yesus bukan untuk Yesus, tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kekristenan mereka bukanlah tentang Tuhan, bukan. Kekristenan mereka adalah tentang mereka dan kemuliaan pribadi mereka. Jadi mereka berkata gini, oh Tuhan, aku akan menjadi Kristen yang baik, aku akan melakukan ini semua, supaya nanti kamu kasih aku ini. Jadi mereka melakukan apa yang mereka lakukan, supaya Tuhan berhutang kepada mereka. Jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka nggak pernah mengenal Tuhan. Mereka nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saya pakai hidup saya sendiri lah ya. Tadi udah kebanyakan nyinggung home pastor saudara, nggak baik, nanti saya nggak diundang lagi ya. Jadi saya pakai diri saya sendiri sebagai contoh ya. Kan saya ini kan pendeta full time saudara ya, udah 10 tahun ya. Yang berarti sebagian besar waktu saya itu saya pakai untuk mempersiapkan firman Tuhan. Jadi kan sekarang ini saya kasih gambaran kehidupan saudara, kehidupan saya selama 1 minggu nih. 1 minggu nih ke belakang nih, saudara ya. Nah, saya ini berkhotbah hampir tiap minggu ya, saudara. Saya hampir tiap minggu pasti berkhotbah. Kalau nggak di ibadah Inggris, ibadah Indonesia. Dan saya membutuhkan kira-kira 18 sampai 20 jam untuk satu khotbah. Mempersiapkan satu khotbah bahasa Inggris. Jadi minggu lalu saya khotbah di ibadah bahasa Inggris. Tadi juga barusan saya khotbah di ibadah bahasa Inggris. Recording tentunya. Jadi saya kerjaannya itu nyiapin khotbah terus setiap minggu. Dan kemudian Rabu kemarin, saya juga mengisi di persekutuan tim Yes He Is Indonesia. Kalau saudara tahu sosial medianya mereka, dan mereka minta undang saya untuk mengisi. Jadi saya harus siapin khotbah bahasa Indonesia. Nah, kalau saudara tahu, bahasa Indonesia saya itu nggak pasif. Saudara, masa kayak gini nggak pasif? Ini latihan, saudara ya. Udah latihan, makanya bisa pasif gini. Jadi saya butuh kira-kira tuh 5 jam ekstra di atas jam persiapan khotbah saya normal bahasa Inggris untuk khotbah bahasa Indonesia. Dan kemudian bukan cuma itu, tapi saya diundang khotbah oleh KJC Surabaya. Nah, buat saya ini sesuatu. Kenapa? Karena tentunya karena saya sudah lama tidak berkhotbah untuk saudara, saya mau berkhotbah yang meninggalkan kesan tentunya ya. Supaya saudara tuh ingat sama saya. Kalau enggak, saudara pasti lupa sama saya. Kayak tadi Laura bilang, setahun sekali. Saya sudah dilupakan. Saya setahun bisa 3-4 kali padahal di KJC Surabaya ya. Jadi saya sudah merasa dilupakan. Jadi nggak boleh. Jadi saya harus khotbah yang berkesan. Kan nggak seru ya kalau habis khotbah nanti saudara komplain gitu ke home pastor, ke Andrew, itu siapa sih itu yang tadi pakai baju ungu kayak BTS wannabe gitu, jangan diundang lagi gitu ya, kan bahaya saudara ya. Saya mau saudara tetap mengundang saya. Nah, jadinya minggu saya itu diisi gini, saya belajar Alkitab, baca komentari, siapin khotbah, dan itu semua hal yang baik. Saya berharap saudara bisa melihat kehidupan saya dan berkata, itu loh namanya pendeta ciamik pol. Kerjaannya cuma baca firman. Itu kehidupan pendeta. Nah, tetapi yang saudara harus mengerti begini. Sangat mungkin buat saya untuk melakukan itu semua. Sangat mungkin buat saya untuk mendapatkan tepuk tangan saudara. Sangat mungkin buat saya mendapatkan ketenaran di dunia maya ini. Namun Tuhan berkata kepada saya, kamu serigala yang buas. Sangat mungkin buat saya buat kelihatan begitu aktif pelayanan, melayani Tuhan setiap saat. Namun saya kosong di dalam. Kenapa? Karena saya tidak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan bahayanya begini, saya menipu diri saya sendiri dengan berpikir, dengan berkata, karena aku melakukan begitu banyak buat Tuhan, Tuhan pasti senang dengan aku. Namun di dalam, saya kosong. Dan ini bukan masalah sepele, karena Yesus berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan yang buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya bisa mengira, saya dikenal dan baik, punya hubungannya dengan baik dengan Tuhan.
Tapi kalau saya tidak menghasilkan buah yang baik, Yesus berkata, yang menunggu saya bukanlah keindahan, kenikmatan surga. Yang menunggu saya ada dapur api. Dan bagi saudara yang masih belum menaruh iman saudara kepada Kristus, ada panggilan dan undangan dari Kristus saat ini. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena kalau tidak, yang menunggu saudara adalah dapur api. Nah kalau gitu pertanyaannya sekarang gini ya. Oke, kalau begitu gimana kita bisa bedain buah yang baik dan buah yang tidak baik? Mana kita tahu buah yang sehat dan buah yang tidak sehat? Saya senang Anda bertanya. Ini yang harus kita perhatikan. Pelayanan atau kerajinan beribadah adalah apa yang kita lakukan. Tetapi kualitas buah adalah siapa kita. Nah, ini yang saudara harus perbedakan. Karena Yesus akan berkata gini, kita akan tahu pohon itu sehat atau tidak dari kualitas buahnya. Kalau pohon menghasilkan buah yang baik, maka pohon itu sehat. Tapi kalau pohon tidak menghasilkan buah yang baik, maka pohon itu tidak sehat. Nah, pohon tidak sehat boleh bersikeras, enggak, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Tapi Yesus berkata, kalau buahnya tidak enak, maka pohon itu tidak sehat. Dari kualitas buahlah kita bisa menentukan apa kita sehat atau tidak. Dan kalau begitu, apa buah? Apa itu definisi buah? Galatia 5, 22-23. Tapi buah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang menarik. Saudara bisa memalsukan pelayanan, tapi saudara tidak bisa memalsukan buah. Kualitas buah berasal dari dalam. Kita tidak dapat menghasilkan buah yang baik jika kita kosong di dalam. Dan inilah perbedaan antara Kristen agamawi dan Kristen Injili. Kristen agamawi selalu berkata begini, dari luar ke dalam. Kristen Injili berkata, dari dalam keluar. Kristen agamawi berkata, aku telah melakukan banyak hal buat Tuhan, karena itu Tuhan pasti mengasihi aku. Kristen Injili berkata, karena Kristus sudah mengasihi aku, maka dari itu aku melakukan semua yang aku lakukan. Dari luar, sama persis. Dari dalam, beda total. Yang satu berasal dari kekosongan. Yang satu berasal dari kepenuhan. Yang satu sibuk melayani Yesus. Yang satu sibuk mengasihi Yesus. Dan ujian utama dari kekristenan bukanlah seberapa sibuk Anda buat Kristus, tetapi seberapa berkualitas buah Anda. Dan kalau gitu, poin yang ketiga. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik? Jawabannya adalah begini. Kalau kita mau menghasilkan buah yang baik, kita harus menjadi pohon yang baik. Tetapi apa yang membuat pohon jadi sehat? Sebuah pohon menjadi sehat bukan karena sesuatu yang terjadi di luar pohon, tetapi sesuatu harus terjadi di dalam pohon itu tersebut. Dan inilah gambaran kekristenan yang sesungguhnya. Karena kekristenan bukanlah terutama tentang apa yang kita lakukan di luar, tetapi apa yang terjadi di dalam kita. Kekristenan bukanlah terutama masalah perbuatan maupun pengetahuan, tetapi masalah hati. Karena ada banyak orang di gereja yang tiap minggu sibuk melayani Tuhan, namun kosong di dalam. Tapi mungkin Anda membantah ya kan tentu Anda KGC. Oh enggak Yos, aku udah tahu kamu mau kemana. Aku tahu persis kamu bakal ngomong apa habis ini. Kamu ngomongin Injil kan? Pastilah ujung-ujungnya Injil. Aku tahu Yos. Injil aku tahu dari A sampai Z tahu. Oke. Pertanyaannya bukan apakah saudara tahu Injil atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah Anda mempercayai dan menghidupi Injil atau tidak. Karena itu dua hal yang berbeda. Oke. Jadi saya akan jelaskan dengan cara paling sederhana ya. Nah, saya ini lagi duduk, kalau saudara saya tunjukin kursi saya dulu ya. Saya lagi duduk di kursi warna biru, saudara. Ini kursi biru. Nah, bilanglah saya lagi ngobrol sama Bob. Saya lagi ngobrol sama Bob. Nah, saya lagi ngobrol sama Bob dan saya berkata, Bob, ayo duduk di kursi ini. Oke? Kamu yakin nggak kursi ini sanggup menopang?
Dan Bob berkata, oh, ya pastilah, pasti bisa, mana mungkin nggak? Oh, ya udah Bob, kalau gitu silakan duduk Bob, silakan duduk di kursi biru. Dan Bob berkata, aku nggak yakin Yos, aku mau duduk atau tidak. Loh, kenapa Bob? Bukankah kamu percaya kalau kursi ini kuat buat menopangmu? Oh iya Yos, aku percaya. Bukan cuma percaya, tapi aku baca research, katanya research. Kursi biru itu lebih kuat menopang daripada kursi hitam. Wah, luar biasa sekali. Itu menakjubkan. Oh ya Bob, wah luar biasa, aku juga nggak tahu. Nah kalau gitu Bob, nggak ada masalah dong kamu duduk di kursi biru ini. Kemudian Bob meraba-raba kursi. Wah, kursinya kuat. Wah, bukan cuma kuat. Aku bisa merasakan urapan pendeta dari kursi ini. Luar biasa. Ada urapan pendeta. Wah, kalau aku duduk, ini penuh urapan di kursinya. Ya mungkin ada urapannya, aku nggak yakin sih Bob ada urapannya. Cuma silakan, kalau kamu percaya, ayo Bob, silakan duduk. Gini loh Yos, bukannya aku nggak percaya Yos, tapi gini loh, aku tuh punya masalah dengan duduk di kursi. Entah kenapa aku tuh was-wasan buat aku duduk di kursi. Aku tahu kursi sanggup, tapi aku nggak srek buat duduk di kursi. Nah, saudara bisa lihat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada perbedaan antara Bob mengerti dan mengetahui kursi sanggup menopang dia. Oh, dia bisa baca research, dia bisa tahu kursi biru lebih kuat daripada kursi hitam. Dia bisa coba merasakan urapan di kursi, kuraba-raba begitu, saudara ya. Tetapi kalau Bob tidak pernah duduk di kursi, semua yang dia ketahui tentang kursi tidak berguna. Dan itu permasalahannya dengan banyak dari kita. Kita mendengar tiap minggu dikhotbahin sama home pastor Injil. Apa itu Injil? Saudara tahu dari A sampai Z. Saudara baca Timothy Keller. Saudara seperti saya bilang rajin dengerin khotbah podcast YouTube Rock Sydney. Saudara tahu persis apa itu Injil. Nah, pertanyaannya bukan saudara tahu atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah saudara duduk di atas kebenaran Injil? Karena yang terjadi seringkali terjadi adalah begini. Kita sebetulnya ada serigala yang buas, yang hanya memakai Yesus untuk apa yang kita inginkan. Nah, kalau gitu pertanyaannya gimana cara kita bisa menghasilkan buah yang baik? Dan saya punya 2 poin, dan habis itu saya tutup ya. Yang pertama adalah begini, miliki pokok yang baik. Untuk sebuah pohon menjadi sehat, pohon itu harus memiliki pokok yang baik. Dan apa itu pokok yang baik? Tentu saudara yang besar sekolah minggu, saudara ada tahu ya, ini ada lagunya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi yang pertama harus terjadi, saudara begini. Saudara harus memiliki pokok yang baik, dan itu adalah Yesus sendiri. Dan untuk saudara memiliki Yesus sebagai pokok, saudara harus pertama mengakui bahwa saudara bukan pokok kehidupan saudara. Kedengarannya simple, namun ini sangat amat susah. Karena itu di Matius pasal 5, sewaktu Yesus memulai khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Yesus berkata begini, kamu harus menyadari dulu, kalau kamu ingin tahu, ingin memiliki kerajaan surga, kamu harus menjadi miskin di hadapan Tuhan. Yang berarti kamu harus menjadi bangkrut secara rohani. Kamu harus berkata, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ini bukan cuma sekedar berkata, wah aku nggak bisa. Bukan. Ini untuk berkata bahwa segala kebaikanku pun, segala yang aku lakukan pun, itu mempunyai motivasi yang salah. Aku mau menyenangkan diriku sendiri. Aku hanya mencari kepentingan egoku sendiri. Itulah alasan dari semua yang aku lakukan. Aku pokok yang tidak sehat. Karena itu aku membutuhkan pokok yang sehat. Ini maksudnya untuk memiliki Yesus sebagai pokok. Dan Yesus berkata, kalau kita bangkrut secara rohani, berbahagialah. Karena kita yang mempunyai kerajaan surga. Apa maksudnya untuk kita memiliki Yesus sebagai pokok? Itu maksudnya begini. Untuk berkata hari ini, Yesus adalah identitasku. Yesus sudah perform buat aku, karena itu aku tidak perlu lagi perform buat dia. Yesus sudah memberikan aku validasi, karena itu aku tidak perlu mencari validasi untuk diriku sendiri. Sama sekali tidak ada hal yang baik dariku. Bahkan hal-hal baik yang aku lakukan,
dinodai oleh motivasi yang buruk. Aku tidak sanggup melakukan apa-apa. Tetapi karena Kristus, aku sudah diperbaharui. Karena Kristus sekarang hidupku tidak berakar pada diriku lagi. Namun hidupku berakar pada Kristus, pada performa Kristus, pada identitas Kristus. Sehingga hari ini, masa lalu Kristus adalah masa laluku. Masa depan Kristus adalah masa depanku. Dan hari ini aku dicintai, dikasihi, diterima oleh satu-satunya sosok yang validasinya akan bertahan sampai kekekalan. Dan dia sudah berkata, dia menerima aku, dia mengampuni aku ada di dalam dia. Karena itu hari ini aku dikasihi sepenuhnya oleh Kristus, dan aku tidak perlu mencari validasi untuk diriku sendiri. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bukan cuma kita harus memiliki pokok yang baik, tapi yang kedua, kita harus tinggal di dalam Yesus. Nah, ini berarti begini, untuk mentaati perkataan Yesus. Jadi nggak cukup buat kita hanya untuk menjadi penggemar firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita dipanggil untuk mentaati firman Tuhan. Dan kalau kita berkata kita hidup, kita mempercayai Injil, tapi hidup kita tidak menunjukkan kebenaran firman Tuhan, kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan kita bisa menipu diri kita sendiri dengan rajin pelayanan. Oh, saya tahu saudara, ritme orang Kristen menutupi ketidaktaatan dengan rajin pelayanan. Dan Yesus berkata, that's not gonna work. Dan saya nggak berkata kalau gitu keselamatan kita bergantung pada ketaatan. Saya nggak berkata itu. Tetapi ketaatan kita atas firman Tuhan menunjukkan apakah kita memiliki pokok yang baik atau tidak. Ketaatan kita kepada firman yang akan menunjukkan apakah kita sudah menghidupi dan mengerti Injil atau tidak. Dan Yesus berkata, inilah cara kita bisa melihat mana pohon yang baik dan mana pohon yang tidak baik. Kita lihat dari buahnya. Jadi apa yang terjadi? Yang membedakan gini, bukan yang di luar, tapi apa yang di dalam. Dan mari saya beritahu, seringkali justru ketaatan saudara yang tidak dilihat orang, ketaatan saudara yang bukan di depan umum, yang tidak dilihat orang di kamar pribadi saudara, justru itulah yang akan menunjukkan kesehatan rohani saudara. Apakah saudara punya hubungan pribadi dengan sang pokok atau tidak? Itu bukan depan umum, bukan depan panggung, bukan di ruangan Zoom, tapi di kamar pribadi saudara. Karena pekerjaan utama murid Kristus tidak dilakukan di depan umum, tetapi di tempat yang tidak terlihat. Saya akan tutup dengan ini ya. Jadi kita udah lihat, jadi ada perbedaan di sini ya. Dan Yesus berkata, ayo, kamu punya dua pilihan. Pintu yang lebar atau pintu yang sempit. Apakah kamu pohon yang sehat atau kamu pohon yang tidak sehat? Tapi Yesus nggak cuma ambigu di situ, kamu harus memilih. Tapi Yesus berkata, ini loh jalannya. Dia sudah pilih. Di minggu lalu, Yesus berkata, masuklah lewat pintu yang sempit. Dia sudah memberitahu kita. Ini loh jalan yang menuju kepada kehidupan, ini jalan yang sempit. Tapi kebaikan Yesus cuma bukan berkata, ayo masuk jalan yang sempit. Oh tidak, saudara. Tapi saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus yang tidak terbatas, dia yang begitu besar, dia mengecilkan dirinya, dia menjadi manusia, dan dia masuk ke jalan yang sempit. Dan saudara tahu apa yang terjadi di jalan sempit itu? Dia mati di jalan sempit itu. Dia mati dibunuh di jalan sempit. Kenapa? Supaya sewaktu saudara dan saya masuk ke jalan yang sempit dan sukar itu, yang kita temukan bukanlah kematian, namun kehidupan. Karena Yesus sudah mati di jalan itu untuk saudara dan saya. Dan itulah kebenaran Injil. Dan pertanyaannya buat kita hari ini adalah, apakah saudara dan saya sudah masuk ke jalan yang sempit itu? Atau apakah kita masih bermain kekristenan? Atau apakah kita masih bermain pelayanan, menunjukkan buah yang palsu, namun kosong di dalam? Dan ada undangan dari Yesus. Terima kebenaran Injil. Terima dia sebagai identitas saudara. Dan hidupi itu di dalam dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami terima kasih buat firman-Mu. Tahu Tuhan, firman-Mu menyinggung banyak dari kami. Bahkan menyinggung aku sendiri. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah bukan hanya menyinggung kami. Tapi firman ini mengubah hati kami, mengubah pola pikir kami. Hingga kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan dalam semua kelemahan kami.
Kami tahu Tuhan, kami begitu mudah terbawa arus untuk begitu mementingkan pelayanan kami, performa kami. Buah-buah palsu, buah-buah yang tidak sehat. Namun kalau hari ini kau menunjukkan bahwa ternyata buah kami tidak sehat, biarlah ini menjadi teguran dan panggilan untuk kami kembali Tuhan kepada Injil-Mu. Kembali kepada pokok yang sehat, kepada satu-satunya pokok yang baik. Dan biarlah kami boleh hidup dalam Engkau, dan Engkau hidup dalam kami, sehingga kami boleh berbuah dan buah-buah yang baik. Bantu kami Roh Kudus, karena hanya Engkau yang bisa melakukan dalam kehidupan kami. And we ask this in the name of beloved Son Jesus Christ we pray. Amen.